Jadi dua rumah ini sama-sama. Cuman di sini teman-teman mungkin, nah ini ada di ruang tamu, ukurannya sekitar. Sebelum kita ke sana, kita ke ruang yang pegangan tangganya ini. Nah dari sini ini kelihatan teman-teman. Nah ini kebagian kita pakai, ini nggak ada apa namanya spesial. Jadi kamar utama ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Baik ya. Jangan lupa meskipun sudah endemi, herd immunity-nya sudah bagus Indonesia, tapi teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Nah ini karena jadi lagi sendirian, nah copot masker ya. Oke, jadi kita mau jalan-jalan hari ini di Surabaya Timur lagi, tapi vibe-nya Surabaya Pusat. Kali jadi ada di Manyar Tirto Asri gitu ya. Jadi teman-teman jangan bosen ya di Manyar karena masih banyak stoknya, tergantung kebutuhannya teman-teman, ukuran dan harganya bermacam-macam gitu ya. Nah di belakang Jadid ini ada dua rumah yang lagi dijual teman-teman, rumah baru ya. Dulu mungkin ini asalnya satu rumah, cuman dibangun jadi dua. Ukurannya masing-masing rumah 6,5 kali 15, jadi besar teman-teman, bisa untuk dua mobil ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam, untuk area depannya sendiri, area jalannya ini sekitar 6 meteran untuk area paving ya. Jadi simpang siur dua mobil masih bisa. Terus ketambahan tanjakan mau ke carport ini 2 meter, jadi lebih besar lagi di area depan kita, sekitar 8 meteran ya kalau di total ya gitu. Jadi lebar teman-teman, kelihatan dari sini. Nah untuk menuju ke carport kita naik sekitar 40 sampai 50 sentian ya ini. Jadi tinggi. Kalau jadi lihat dari sebelahnya ini yang paling tinggi, teman-teman. Jadi 40 sampai 50 sentian. Terus di dalam sini ada area carport dan bisa untuk dua mobil ya. Nah, dua mobil ini kanan dan kiri pagarnya pun bisa diselang-seling ya. Jadi kalau misalkan mau masukkan mobil lewat sini, semuanya tarik sana. Terus kalau mau masuk sebelah sana, tariknya ke sebelah sini gitu ya. Nah, area carport sendiri ini ada tandon air yang pasti ya sebelah kiri ini. Terus ada meteran air sebelah sana yang pastinya sudah diratakan sama lantai supaya kita nggak kesusahan waktu masukkan mobil gitu ya. Terus ada keran juga sebelah sana untuk kita operasional, mau cuci mobil, mau cuci tangan di sana bisa. Oke. Nah kita bahas dulu yuk tampak depannya. Jadi dua rumah ini sama-sama punya konsep yang sama teman-teman ya, yaitu minimalis, modern gitu ya. Cuman ada kesan apa ya? Islamiknya dikit, kesan Ramadannya dikit ya, mumpung sekarang lagi menuju bulan Ramadan gitu ya, kayak ada mozaiknya gitu ya, tapi tetap bagus, tetap minimalis kelihatannya. Terus di kanan kiri mereka juga banyak main warna coklat gitu ya, bahkan di pintu pun warna coklat juga sangat jarang, biasanya warna putih atau warna hitam gitu ya, sama kayak jendelanya, kusen jendelanya, tapi mereka bedakan ini. Terus di area fasad yang bawah ada batu alam, jadi memberikan kesan lebih mewah lagi, lebih elegan lagi, dan ada kayak nature-nya gitu ya. Disusunnya secara bata jadi kelihatan lebih lebar. Oke, nah bedanya apa rumah sebelah kiri dan kanan ini? Mungkin cuman di area depan ini teman-teman ya, di area keramik untuk carportnya. Kalau yang di sebelah kiri ini itu lebih dingin, lebih abu-abu, lebih gelap. Kalau sebelah kanan lebih terang, warnanya merah bata ya. Jadi kalau kesentrong panas jadi lebih terang lagi. Nah rumah ini teman-teman hadapnya hadap barat, jadi teman-teman baradaya ya lebih tepatnya ya. Jadi ada baradaya dan memang perlu kanopi untuk teman-teman supaya mobilnya nggak kepanasan, bahkan panasnya nggak sampai masuk ke dalam gitu ya. Nah selain kanopi teman-teman mungkin juga bisa nambahin kaca film di jendelanya supaya panasnya juga tahan sampai di jendela gitu ya. Oke, itu aja. Di sini ada teras. Nah teras ini dibagi dua level gitu ya. Level yang pertama, level yang kedua. Nah karena rumah ini lebih tinggi lagi nanti dalamnya, jadi dikasih tangga sedikit. Kalau dari sini naik ke sini kan ya lumayan ya. Lek anak kecil jatuh ya wis rodok babras gitu ya. Cuman di sini teman-teman mungkin catatan sedikit, karena ini nanti kalau pakai kanopi ya enak ya, nggak kena hujan. Tapi kalau mungkin belum dikasih kanopi, ini ya mungkin lebih digelapin lagi atau dikasih granit yang sama supaya kalau air-airnya ada muncrat di sini, nah ini ya nggak kotor teman-teman, kan kelihatan dari depan gitu ya, nggak bisa ketutupan. Itu sih. Nah untuk pintunya sendiri ini kelihatan tinggi ya, sekitar 2,5 meter, one door, satu pintu aja. Terus untuk warna hitam, jadi
Biasanya kalau jendela sama pintu warnanya sama, nah kali ini beda, dibedakan warnanya. Jadi warnanya di dalam rumah pun bahkan sampai keluar itu playful ya, banyak warna yang dimainkan. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Ya, ada di ruang tamunya, ruang foyernya, plus ruang keluarga. Jadi ini closed door ya, open space gitu ya, nggak ada sekat-sekatnya. Nah, ini ada di ruang tamu, ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meteran ya, kalau kita pasin sama garis ini gitu ya. Ceilingnya ini sekitar 3,5 meter teman-teman. Nah, ini pintunya tadi kan 2,5 meter ya, masih ada sekitar 1 meteran ke atas. Jadi kalau dilihat dari depan pintunya gede, kalau dilihat dari dalam agak sedikit ke bawah pintunya gitu ya. Ada 2 jendela yang bisa dibuka, jadi sirkulasi udaranya bagus. Mari kita buktikan. Nah, oke ya, sudah bagus jendelanya, dua-duanya bisa dibuka. Nah, untuk rumah ini teman-teman ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi ya. Untuk kamar utamanya nanti akan ada kamar mandi dalam, tapi kita mau bahas yang di sini dulu, di lantai 1. Nah, hal unik di rumah ini adalah lantainya warna abu-abu teman-teman. Kalau di kamera teman-teman mungkin nggak seberapa kelihatan kotor ya, tapi kalau jadi di sini karena masih ada banyak barang dan masih ada beberapa renovasi, nah kelihatan kotornya dikit-dikit ya. Tapi meskipun kelihatan kotor dikit-dikit, tetap kelihatan lebih apa ya, lebih rapi gitu. Jadi warna abu-abu ini menyamarkan kotor itu gitu ya, nggak seberapa kelihatan daripada lantai kita warna putih atau krem. Benar-benar jadi benar-benar akan kelihatan gitu ya. Nah, salah satu kekurangan juga kalau sudah pakai granit bawah yang sudah ada motif marmernya berserat-serat. Nah, alangkah baiknya lagi kalau teman-teman nanti di area yang lain itu pakai yang lebih polos atau yang lebih masuk ke yang sudah dipakai di bawah ini ya, lantai abu-abu serat-serat marmer ini. Contohnya adalah di dapur ya, ini terlalu kontras pol menurutku, jadi terlalu banyak pattern gitu ya. Jadi lantainya sudah bagus, I agree gitu ya, aku setuju. Tapi untuk dapurnya mungkin bisa dibuat lebih polos lagi. Sebelum kita ke sana, kita ke ruang yang belakang ini dulu. Jadi ruang belakang ini ukurannya sekitar 2 meter kali 3 meteran ya. Nah, ini bisa dipakai untuk taman teman-teman, atau tempat untuk nongkrong juga bisa. Dikasih kerucuk-kerucukan air itu juga bisa. Nah, ini kebagian tempat outdoor gitu ya. Jadi setengah dari ini kebuka, jadi udaranya bisa masuk lebih enak. Jadi depan sudah dapat udara, belakang sudah dapat udara, nggak ditutup kanopi juga. Terus di sini ada sanyo ya, ada keran juga. Jadi fasilitas untuk airnya ada di sini, biasanya di depan ya. Tapi ini agak unik sedikit, ada di dalam, ada saluran pembuangan juga. Nah, untuk di area taman ini levelnya flooringnya juga dibedakan teman-teman, agak ke bawah. Sekitar 10 sentian ini ada, jadi lebih ke bawah gitu ya. Nah, karena tadi kamarnya ada 3, di bawah ini di lantai 1 ada 1 kamar teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kamar ini. Oh, kamarnya ini kayak model angka B gitu ya. Jadi kayak hotel lah, kalau kita masuk agak lorong kecil, tapi sebelah sininya itu kepotong kamar mandi nanti ya. Potong tangga dan kamar mandi, jadi nggak ada kamar mandi dalam di lantai 1. Terus, nah, wayu lumayan tambahan ya. Nah, ada jendela juga yang bisa dibuka teman-teman. Terus flooringnya juga sama, lantainya granit 60-60, sama seperti yang di depan gitu ya. Pintunya, nah ini pintunya warna putih ya, bukan warna yang sama kayak yang di depan, warna coklat, warna putih. Kusennya pun juga warna putih, ini pakai kayu, ini solid rasanya, bukannya engineering, solid, kayak solid, jadi bagus teman-teman. Kalau rumah baru kayak gini ya rata-rata standarnya sudah bagus gitu ya, meskipun apa namanya banyak yang hampir beda-beda antara pintu satu sama pintu yang lain, atau jendela satu sama jendela yang lain, dan kusen-kusennya pun beda. Kalau depan kan pakai aluminium, yang dalam ini pakai kayu, tapi standarnya sudah bagus, apalagi rumahnya minimalis modern. Oke, nah di belakang ini sebelah taman tadi ini ada dapur ya. Menurutku untuk ukuran rumah 6,5 kali 15 ini menurutku besar ya, letter L juga. Terus sudah ada betonnya, sudah dicor. Terus backsplash-nya juga dikasih warna putih, ini bagus ya. Cuman ini harusnya warna lebih polos gitu ya.
warna krem harusnya lebih masuk, soalnya bawahnya ini sudah bermotif ya, abu-abu motif marmer gitu ya. Jadi yang di sini dikasih polos lebih bagus ya. Oke, di situ ada keran dan juga ada sink sudah disediakan. Teman-teman tinggal kabinet bawah sama kabinet atas supaya dapurnya lebih cantik dan lebih nyaman kita masaknya. Oke. Nah, di depan dapur teman-teman ini ada kamar mandi ya. Di bawah ini ada satu kamar yang tadi dan juga ada satu kamar mandi. Oke. Nah, kamar mandi ini agak turun sedikit gitu ya. Ada showernya, ada toilet duduk juga. Terus untuk dinding-dindingnya juga sudah di keramik. Rasanya ini warnanya sama kayak yang di bawah ini. Tapi cuman karena kena lampu jadi lebih kuning gitu. Harusnya sama sih. Terus nggak seberapa sempit juga meskipun di bawah tangga, tapi tetap harus dibuka ya rasanya ya, supaya nggak pengap udaranya. Itu sih. Ada showernya juga. Oke, yuk kita ke lantai 2 ya. Let's go. Oke, sekarang jadi sudah ada di tangga ya. Pegangan tangannya ini nanti dapat yang kayu teman-teman, cuman belum dibuka gitu ya plastiknya. Terus pakai besi warna silver gitu ya. Nah, menurutku agak kurang masuk soalnya ini modern rumah-rumah zaman dulu gitu ya, modern beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang mungkin bisa dikasih yang lebih warna hitam sama kayak jendela dan pintunya, atau mungkin dikasih warna apa ya, coklat sesuai sama kayunya, ini lebih masuk ya. Jadi menurutku ini pegangan tangganya masih kurang sih, kayak aneh gitu sendiri. Tapi oke, nggak apa-apa, tetap standarnya tetap bagus teman-teman ya. Jadi kalau luar rumah kayak gini wis apik lah hitungannya. Nah, di belakang sini ini ada service area ya. Jadi di lantai 2 ini, karena tadi kamarnya ada 3, 1 di bawah dan 2 di atas. Nah, di sisa tanah yang belakang ini ada service area yang bisa kita pakai untuk jemur pakaian dan juga untuk cuci baju ya. Jadi sudah disediakan stop kontak, keran air. Nah, saluran-saluran yang lain juga sudah ada. Jadi kita tinggal bawa barangnya aja. Nah, dari sini ini kelihatan teman-teman yang tadi area outdoor nggak ditutupin kanopi ya, sampai ke bawah. Sirkulasi udaranya bagus. Oke. Nah, ini area jendelanya dan apa ya tadi ya? Oh, area ini loh, area pintu taman. Itu sama ya, cuman masuk ke kamar-kamar pintunya warna putih ya. Jadi banyak warna yang dimainkan, hitam, putih, coklat kayu gitu ya. Nah, di sebelah kiri jadi ini ada kamar juga, ukurannya nggak jauh beda dari yang bawah. Ini sekitar 3x3, juga ada persegi gitu ya. Untuk instalasinya juga sudah dipasang semua. Ada stop kontak untuk AC, ada stop kontak biasa, dan di belakang ini ada jendelanya yang bisa dibuka. Jadi kita kedapetan angin dari atas gitu ya, udara dari atas. Bagus banget. Oke, nah di sebelah kamar ini teman-teman, ini ada kamar mandi. Yang harusnya kamar mandi ini untuk kamar ini. Kenapa? Soalnya kamar sebelah, kamar utama itu sudah ada kamar mandi dalamnya. Jadi harusnya ini ya pakai kamar mandi dalam aja. Gitu ya. Nah, karena dipakai bersama-sama, ini wastafelnya dipisah, jadi di depan. Jadi kalau ada keperluan cuci tangan nggak perlu masuk ke dalam. Oke, ini kamar mandinya. Fasilitasnya sama, ada kloset duduk, ada shower juga. Nah, ini kebagian kita pakai kaca, dikasih kaca gitu teman-teman, yang cahaya bisa masuk gitu ya, bukan kaca tempered rasanya ini. Kayak kaca gitu, kanopi terus dikasih kaca. Nah, ini udara bisa masuk, tembus gitu ya. Jadi meskipun siang-siang kayak gini tetap kelihatan terang gitu ya, nggak perlu nyalain lampu, tetap kelihatan terang. Oke. Nah, sampai atas teman-teman, ini nggak ada space yang terlalu berlebihan gedenya ya, cuman untuk mobilisasi aja bagus. Jadi nggak bisa dipakai untuk ruang keluarga yang lebih private ya, jadi memang harus dibawa ruang keluarganya. Nah, sampai atas ini dari tangga, dari tadi bawah ya, lantai 1 bawah, terus tangga sampai naik ke atas ini lantainya juga sama, granit abu-abu, motifnya marmer gitu ya. Bahkan sampai ke kamar utama ini juga sama. Oke.
Selamat datang di kamar utama. Jadi kamar utama ini yang kamar yang paling besar. Ukurannya sekitar 4 meter kali 6,5 meter, jadi jedok sampai sana ya. Bisa pakai kasur yang paling besar. Terus ceilingnya di area atas ini, lantai 2 juga sama, sekitar 3,5 gitu ya. Nggak ada double ceiling. Lampunya pun juga dikasih lampu biasa gitu ya. Terus apalagi ya, stop kontak juga sudah ada semua, listrik untuk AC juga sudah ada semua, dan ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Oke. Nah, kamar mandi dalamnya ini cukup besar ya, jadi kita bagi 2 pintu, cukup besar. Nah, untuk kamar mandi dalamnya seperti ini. Oh, ternyata beda, yang dinding kamar mandi ini lebih coklat ya, sama kayak yang di bawah, lebih coklat. Jadi bukan karena cahaya lampu, tapi memang sudah coklat, agak coklat warnanya. Ada wastafel, ada kloset duduk, dan juga ada shower. Terus ada tempatnya untuk sabun-sabun juga disediakan, ada jendela juga supaya uapnya kalau mau masang water heater cepat keluar, tapi tidak ada salurannya, nggak ada instalasinya, jadi harus renov dikit-dikit teman-teman ya. Untuk lantainya ini kasar, granit kasar 60-60 dan dibedakan levelnya. Jadi untuk yang sini mau dikasih kaca atau tirai, jadi toilet kering dan toilet basah gitu ya. Nah, untuk di kamar utama sendiri ini kebagian bisa dapat view ya, tapi karena tadi di depan ada semacam partisi atau mozaik tadi, nah ini kehalang teman-teman. Jadi nah bisa kita lihat anginnya tetap bisa masuk banyak, cuman viewnya kita kehalang sama ini dan nggak dapat balkon ya jadinya. Tapi it's okay kok. Depan pun juga rumah ya, apa yang mau kita ekspektasikan dari rumah ini, depan pun juga nggak ada. Cuman kan yang penting kita bisa kedapatan cahaya dan juga kedapatan angin yang paling penting gitu ya. Itu sih keren rumahnya. Oke, yuk kita ke bawah. Nah, suratnya sendiri teman-teman ini sudah SHM dan ada IMB-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau KPR bisa sangat welcome. Itu ada beberapa bank rekanan juga. Untuk listriknya ini sekitar 2.200 dan airnya sudah PDAM gitu ya. Jadi untuk instalasi listrik dan air sudah bagus gitu ya. Nah, harganya teman-teman ini adalah 2M dan masih bisa nego ya. Kalau kita tahu Manyar ini dekat kemana-mana ya, dekat Galaxy Mall, dekat Mer, dekat pusat kota, dekat TP, dekat rumah sakit juga banyak di sini. Jadi benar-benar pusat kota dan kebutuhan kita di sini pasti sangat tercukupi gitu ya. Rumah ini bagus, terus jalannya juga besar, lumayan. Terus hadapnya hadap barat daya teman-teman. Kamarnya ada banyak juga, 3 dan besar-besar lumayan. Jadi mana menurut teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang rumah ini, teman-teman bisa langsung komen atau teman-teman kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini gitu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Suara Memperoleh SBY supaya teman-teman bisa kebagian info terkini dan info terbaru rumah-rumah dan properti yang bagus yang ada di Surabaya. Oke, jangan lupa juga bunyiin loncengnya dan share ke semua yang butuhkan, teman, pacar, saudara, orang tua, semuanya pokoknya di share gitu ya. Oke, thank you sudah nonton video ini dan see you in our next video. Bye bye.